wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuliana Sapisri, NPM 1801020044, kelas PAI A1 Pagi semester 6, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal variabel penelitian. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel penelitian, terus definisi operasional variabel penelitian, jenis-jenis variabel penelitian, dan juga menjelaskan sedikit tentang jenis variabel penelitian sosial dalam konteks riset kuantitatif. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan sebuah konsep dalam penelitian. Contoh konsep dalam penelitian yang bisa disebutkan di sini untuk sekilas pemahaman saja, misalnya jenis kelamin, pendapatan bulanan, kebahagiaan, kualitas hidup, berat badan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian sosial, peran variabel sangat signifikan untuk menjelaskan substansi dari penelitian tersebut. Jadi variabel penelitian ini dapat dikategorisasikan ke dalam dua bentuk, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif secara mudah bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu kuantitatif itu menonjolkan unsur numerik atau angka, sedangkan kualitatif itu menonjolkan unsur deskripsi atau narasi tekstual. Variabel penelitian kuantitatif ini dengan demikian bisa dipahami sebagai variabel yang memiliki nilai satuan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya berat badan. Sedangkan kalau variabel kualitatif adalah variabel yang sulit atau tidak bisa dinyatakan dengan angka, misalnya tentang keindahan, tentang narasi, gitu. Terus di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang definisi operasional variabel penelitian. Menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis variabel penelitian. Jenis variabel penelitian yang sering disebut sebenarnya ada dua, tapi di sini saya juga akan menjelaskan beberapa. Saya akan menjelaskan 5, walaupun yang sebenarnya yang sering disebut itu hanya 2. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara 2 atau lebih variabel dalam hubungan antar variabel. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk mengidentifikasinya, mana variabel bebas dan mana variabel terikat, kita langsung saja menyimak contohnya. Misalnya ada penelitian tentang pengaruh jumlah anak dan tingkat kebahagiaan rumah tangga. Jumlah anak di sini adalah variabel bebasnya, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kebahagiaan rumah tangga. Terus saya akan menjelaskan tentang variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel independen. Dari penjelasan ini di atas yang saya sebutkan di atas tadi, kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, misalnya penelitian tentang hubungan antara jumlah tugas sekolah dan tingkat stres siswa. Jumlah tugas sekolah itu adalah variabel independennya atau variabel bebasnya, sedangkan tingkat stres siswa adalah variabel dependennya atau terikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel moderating, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan terikat. Contohnya, misalnya tentang penelitian ada hubungan motivasi belajar dan prestasi siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar di sekolahnya. Variabel bebas yaitu motivasi belajar
variabel terikatnya prestasi siswa, dan variabel moderatingnya iklim atau lingkungan belajar. Selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel penekan atau variabel yang dikendalikan oleh peneliti supaya dampak variabel bebas pada variabel terikat tidak terpengaruh oleh faktor di luar yang tidak diteliti. Contohnya tentang ada pengaruhan metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan akuntansi siswa kelas 10 SMK. Variabel bebasnya adalah metode pembelajarannya, misalnya metode praktek, demonstrasi, atau ceramah. Terus variabel kontrolnya siswa dipilih berdasarkan tingkat kelas yang sama, yaitu kelas 10 SMK. Selanjutnya ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat, namun tidak bisa diukur. Contohnya variabel intervening pada penelitian pengaruh pendapatan dengan umur harapan hidup di bawah ini adalah gaya hidup. Penghasilannya adalah variabel bebas, gaya hidupnya adalah variabel intervening, umur harapan hidup adalah variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis variabel penelitian sosial dalam konteks riset kuantitatif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel nominal. Variabel ini disebut juga variabel diskrit atau variabel kategori. Variabel diskrit hanya dapat dikategorisasikan menjadi dua kutub. Contohnya, variabel diskrit atau nominal adalah jenis kelamin. Di dalam jenis kelamin ini kan terbagi menjadi dua kutub, yaitu pria dan wanita. Itulah yang disebut dengan variabel nominal. Selanjutnya ada variabel kontinum. Variabel kontinum terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan. Contohnya, kebahagiaan yang bisa ditingkatkan menjadi sangat bahagia, bahagia, dan tidak bahagia. Selanjutnya variabel interval, yaitu variabel berupa jarak yang dapat diketahui melalui pengukuran. Contohnya, saya ke Anda 5 meter, Anda ke mereka 5 meter, maka saya ke mereka 10 meter. Begitulah kira-kira. Yang selanjutnya variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Misalnya, untuk masuk ke kepolisian harus membayar sogokan sebesar 100 juta rupiah. Kalau mau masuk Satpam 50 juta rupiah, maka uang sogokan untuk jadi polisi itu dua kali lipat uang sogokan untuk menjadi Satpam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan saya yang salah juga saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.